wajibnya itu pasti kosong gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan adalah uh, di bagian plugin ini diklik, nah terus di search Flutter. Karena ini saya sudah install, berarti nanti bisa di-install terlebih dahulu, terus nanti diaktifkan. Gitu. Jadi tahapannya download dulu Flutter SDK-nya, lalu diekstrak, lalu nanti download untuk studionya. Nah, setelah selesai si Flutter SDK-nya diekstrak, itu dimasukkan ke environment laptop atau misalkan komputernya masing-masing gitu dengan cara seperti tadi. Nah, kalau misalkan sudah dimasukkan, terus dicek pakai command prompt, gitu. Apa perintah Flutter sudah mengaktifkan. Jadi kalau misalkan yang tadi tulisan Flutter ini sudah checklist, berarti itu sudah ada. Tinggal kita setting di Android Studio. Nah, nanti di Android Studio, klik yang plugins, terus install di marketplace-nya itu Flutter. Tuh, kalau misalkan nanti udah terinstall, udah terchecklist, biasanya dia harus restart terlebih dahulu ya. Dibuka lagi Android Studio-nya, terus nanti masuk lagi, klik yang tiga nih, titik tiga ini for action. Klik saja, terus klik bagian SDK Manager. Oke, nah nanti tampilannya kan seperti ini dan Android SDK. Nah, apa yang perlu dilakukan saat klik Android SDK ini? Yang pertama tentunya di checklist nanti versi Android ini kalau misalkan menggunakan apa namanya device real gitu ya, atau handphone langsung disesuaikan dengan versi Android yang digunakan 14 atau 15, 11, 13, dan seterusnya kalau di bagian SDK platform. Nah, kalau di tab SDK Tools, nah ini ada yang perlu diinstal atau di checklist saja, cukup di checklist. Kalau ada Android SDK Tools, lalu ada NDK, kalau ada Android SDK Command Line Tools, Android Emulator, kalau misalkan nanti kita perlu emulator, dan dua ini ya, Android Emulator dan juga Android SDK Platform Tools. Kalau misalkan udah di checklist checklist, jadi biasanya di bagian ini cuma tinggal klik install, terus di apply, itu udah otomatis. Dan karena tidak mungkin saya praktekkan dari awal gitu ya, dan cukup besar-besar juga ya ukuran, jadi bisa dicoba secara mandiri. Hmm. Nah, kurang lebih seperti itu ya, terkait eh, bagaimana untuk proses instalasinya gitu. Selanjutnya kita ke bagian selanjutnya. Oke, Eh, kita coba sedikit mengenal terkait bahasa Dart yang nanti digunakan itu. Jadi, framework Flutter ini atau si Flutter ini base-nya adalah menggunakan bahasa Dart. Tuh. Kalau misalkan mungkin di sekolah ada seperti C++ plus plus atau misalkan Python dan lain sebagainya. Nah, untuk Flutter ini dia base-nya bahasanya Dart gitu. Nah, untuk cara penggunaannya juga sama ya. Namanya bahasa pemrograman pasti ada variabel dan tipe data gitu. Di Dart juga sama ada integer atau ditulisnya in aja untuk bilangan bulat. Kalau ada double untuk bilangan desimal, lalu string untuk teks ya. Ataupun ada boolean yang ditulisnya untuk deklarasinya tunggal, untuk nilai true or false atau benar salah. Lalu ada var. Nah, di var ini dia eh, bisa apa aja gitu. Jadi bisa integer, bisa double, bisa string. Tapi dia harus deklarasikan awal atau saat inisialisasi. Yang kedua ada dynamic gitu. Dimana kalau misalkan di awal, misalkan kita dynamic variabel sama dengan
true gitu. Nah, nanti seiring berjalannya program itu ya tidak harus isinya boolean. Kita bisa isi juga dengan integer ataupun string gitu. Nah, lalu di Dart juga sama, namanya control flow, gitu ada if else dan juga ada switch case juga sama. Lalu ada juga untuk control flow looping menggunakan for dan juga while gitu. Jadi kalau misalkan untuk secara konsep itu sama ya seperti bahasa pemrograman pada umumnya, hanya saja eh, sedikit beda di nanti cara penulisannya saja. Oke, di mesin pemrograman lain kan tadi saya bilang ada variabel juga ya. Nah, biasanya kan ada yang namanya eh, array gitu. Nah, di Flutter juga ada kayak disebut array, tapi di dalam Flutter atau di Dart ini kita sebutnya Dart collection gitu atau mengolah kumpulan data. Nah, ada tiga ya, sorry, ada tiga di Flutter ini yang sebetulnya itu array, tapi kita bagi berdasarkan bentuknya gitu. Yang pertama ada list yang ini paling mirip dengan array gitu. Jadi isinya misalkan kumpulan data string atau kumpulan data integer gitu di mana pengaksesnya pun menggunakan indeks. Misalkan kita list item sama dengan diisinya gitu pakai eh, kurung siku gitu. Nanti itu diakses gitu dan untuk list ini dia apa ya namanya harus satu tipe gitu. Jadi nanti harus satu tipe kalau misalkan dia isinya string-string, nanti integer-integer. Ya, mungkin nanti di awal ini saya coba jelaskan dulu ya. Nanti akan saya perlihatkan juga untuk contoh kodenya secara langsung gitu. Nah, lalu yang kedua ada map atau map. Untuk map ini dia bentuknya sama seperti list, tapi dia menggunakan format key and value. Jadi misalkan key-nya kota, value-nya Bandung. Gitu. Kalau misalkan key-nya Indonesia, value-nya Jakarta. Terus key-nya Malaysia, value-nya Kuala Lumpur. Nah, lalu untuk set gitu. Nah, ini tambahan ya. Tapi bedanya set dengan list dan juga map adalah di setiap listnya ini atau di setiap isi data di dalam set itu perlu dipastikan itu setiap item dalam koleksi hanya muncul sekali gitu. Misalkan kalau misalkan di list itu kita bisa isinya misalkan satu dua tiga satu dua tiga gitu contohnya berarti kan angka satunya muncul dua kali. Nah kalau di set dia tidak bisa gitu. Kalau misalkan kita masukkan value yang sama lebih dari satu kali itu akan tetap itu satu gitu dan yang lainnya akan menghilang. Nah, lalu selanjutnya ada juga pemrograman asinkronus gitu ya dengan Dart. Di Dart juga ada pemrograman asinkronus gitu di mana memang eh, konsep seperti ini sering digunakan gitu ya dalam programming gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat aplikasi itu tidak memerlukan banyak waktu. Itu contohnya misalkan aplikasi memerlukan pengambilan data dari internet atau misalkan dari server lah. Nah, kalau misalkan di servernya ada 100 data dan kita di aplikasi itu coba ambil 100 data itu bisa jadi kan memakan waktu ya cukup lama. Dan sedangkan server itu biasanya diakses tidak hanya oleh satu user gitu, tapi oleh banyak sekali user gitu. Nah, cara mengatasi biasanya baik itu di aplikasi atau di website itu mengambil datanya contohnya per 10 data. Mungkin dari 100 itu diambil 10 10 10. Nah, supaya aplikasinya bisa berjalan cepat, jadi biasanya aplikasi itu ambil dulu 10 data, nanti misalkan user scroll 10 data itu, nah sambil 10 data itu ditampilkan, aplikasi juga melakukan operasi secara sinkronus gitu, atau maksudnya sinkronus itu tidak berjalan secara urutan atau bersamaan itu. Jadi ada satu teks yang sedang dikerjakan, teks lainnya itu lanjut aja gitu. Ambil jadi 10 data ditampilkan, si aplikasi ini secara background mengambil 10 data lainnya gitu. Jadi saat
10 datanya sudah ditampilkan semua, 10 data yang baru nih akan ditampilkan juga. Jadi bertambah-bertambah gitu. Jadi nggak aplikasinya itu nggak akan nge-lag, nggak akan freeze gitu ya, atau misalkan kurang responsif gitu karena kita secara asinkronus gitu. Nah, di Flutter sendiri atau di Dart, di bahasa Dart ini ada tiga yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada future, ada async, dan juga wait gitu. Kalau untuk future itu objek gitu ya, yang merepresentasikan nilai yang akan tersedia di masa depan. Contohnya yang tadi, misalkan 10 data, kita pilih 10 data gitu. Nah, sisa, karena baru 10 data yang kita ambilin, berarti sisa 90 data yang ada di server itu akan ditampilkan nanti setelah 10 datanya siap. Jadi 10, 10, 10 gitu. Nah, itu kalau menggunakan future. Kalau misalkan sejak menggunakan async, dia hanya untuk menandai gitu. Misalkan fungsi ini berjalan asinkron. Misalkan eh, tadi ya, misalkan diambil 10 data, terus walaupun menggunakan feature, tapi kita ada asinkronus. Nanti kita tinggal lihat contohnya ya. Lalu untuk kata kunci wait digunakan dalam fungsi asinkronus untuk menunggu gitu. Jadi kalau misalkan nih, contohnya 10 data, 100 data tadi dari server. Nah, dia perlu memastikan, aplikasi perlu memastikan bahwa 10 data selanjutnya itu harus menunggu 10 data yang sudah tampil selesai dilihat oleh user. Kalau misalkan usernya ini masih ada di misalkan data ketiga atau keenam di tampilannya, nah 10 data lainnya jangan tampil dulu nih, tapi harus sampai selesai dulu si user scroll sampai 10 data yang ditampilkan pertama. Kalau misalkan sudah ditampilkan, itu baru 10 data selanjutnya dimasukkan ke aplikasi atau diperlihatkan kepada user. Begitu. Oke, selanjutnya ada terkait OOP gitu ya, seperti pemrograman lainnya gitu, seperti Python juga OOP gitu. Nah, kenapa di Dart ini penting OOP gitu? Karena kalau misalkan nanti kita sudah masuk ke Flutter, itu semuanya merupakan konsep dari OOP gitu, di mana memang seperti yang disebutkan juga gitu, eh, OOP ini merupakan paradigma fundamental yang menjadi pilar gitu dalam struktur kode Flutter. Karena nanti bisa diambil contohnya bagaimana struktur OOP di Flutter gitu, sadar gitu. Untuk konsepnya sama, ada class yang merupakan blueprint atau template untuk sebuah objek, yang mana dia juga punya atribut ataupun behavior atau metode gitu ya. Kalau ada objek yang merupakan instance konkret dari sebuah kelas itu, maka eh, kita juga itu bisa apa ya, memiliki banyak objek baru gitu ya dari satu kelas. Lalu ada yang namanya constructor dan juga ada inheritance atau pewarisan. Gitu. Nah, konsep-konsep ini adalah konsep fundamental gitu dan juga sangat menggunakan pada saat kita nanti bikin project menggunakan Flutter ini. Yang mana biasanya bahasa Dart. Jadi biar gak bingung, kalau misalkan saya menggunakan Flutter itu berarti framework. Kalau Dart itu bahasa yang digunakannya. Gitu. Tapi nanti untuk selanjutnya kita akan mencoba menggunakan kata Flutter gitu supaya tidak bingung. Jadi kok tadi Flutter, kok tadi Dart gitu kan. Nah, kita akan menggunakan Flutter sebagai penyebutan. Jadi Dart itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan di dalam Flutter. Oke, nah kita mulai masuk ke poin inti ya dari si Flutter ini di mana ada yang namanya widget tree. Nah, jadi kalau misalkan di pemrograman website mungkin disebutnya komponen ya. Kalau di Flutter itu namanya widget gitu. Nah, dia berfungsi untuk menampilkan user interface gitu. Jadi
yang nanti mungkin kalau misalkan dilihat contohnya, semua yang tampil di Flutter yang nampak di aplikasi itu namanya widget. Itu di mana ada banyak sekali widget gitu. Contohnya di sini ada teks, menampilkan teks, lalu kalau untuk tombol itu ada namanya elevated button, kalau misalkan untuk gambar ada image, kalau misalkan untuk layout itu ada padding atau column yang bisa menyusun widget secara vertikal atau horizontal. Dan juga di sini perlu dipahami gitu bahwa widget itu mempunyai struktur hierarkis. Karena kan namanya juga widget tree gitu. Jadi widget tree merupakan representasi hierarkis dari UI yang akan kita buat nanti gitu. Misalkan sebuah widget utama gitu. Jadi nanti bahkannya bentuknya kayak pohon gitu. Kan nanti ada atau gunung lah gitu. Kan itu ada di puncaknya, ada puncak gunungnya, ada puncak widgetnya gitu. Nah, di bawahnya kan makin bawah, makin melebar gitu tentunya. Nah, dalam widget juga sama seperti itu. Jadi untuk menciptakan suatu tampilan yang utuh, itu pasti ada widget induknya. Dan widget induknya ini nggak mungkin bisa berdiri kalau misalkan nggak ada widget yang di bawahnya. Gitu, makanya disebutnya widget tree atau pohon widget. Gitu. Jadi yang awalnya satu, nanti ke bawahnya ada jadi dua, jadi tiga, jadi empat, dan seterusnya. Gitu. Sehingga membentuk sebuah tampilan. Gitu. Misalkan contohnya tampilan login atau misalkan list data dan lain sebagainya. Gitu. Nah, yang kedua ada terkait komposisi widget gitu ya. Nah, di mana seperti yang tadi saya katakan gitu. Kalau misalkan kita bayangkan sebuah pohon gitu, dia kan ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya yang nanti itu bakal menyusun menjadi sebuah pohon gitu. Nah, di Flutter hal-hal kecil seperti itu sangat penting gitu di mana kalau misalkan pohon kita bedah kan ada ranting, ada daun atau misalkan daun juga kita bedah lagi nanti ada hal-hal lainnya, ada tulang daunnya, ada serat daun dan lain sebagainya gitu. Begitupun juga batang gitu yang ada kulit luarnya, ada bagian dalamnya dan lain sebagainya. Gitu. Nah, bisa diibaratkan seperti itu gitu. Jadi di Flutter itu intinya apapun yang nanti dilihat di aplikasi yang dibuat menggunakan Flutter itu semuanya adalah widget gitu. Nah, lalu untuk cara deklarasinya Flutter menggunakan paradigma UI deklaratif gitu. Ataupun misalkan yang tadi saya katakan di Flutter ini sangat berorientasi pada OOP gitu ya. Jadi misalkan teks nanti itu kita nggak perlu misalkan bikin teks nanti gimana 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 nya kita cukup panggil nama kelas teksnya saja kita gunakan metode atau behavior yang sudah tersedia gitu. Nah, secara garis besar di Flutter ini ada dua widget induk utama gitu ya. Yang pertama ada stateless widget itu. Nah, status widget ini merupakan widget yang tampilannya tidak akan berubah setelah ia dibuat atau setelah dibangun. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti programnya atau aplikasi ini di run atau di build atau di debug, kalau misalkan kita menggunakan status widget ini itu tidak akan bisa berubah gitu. Nah, karakteristik utamanya dia tidak memiliki state yang dapat berubah, dia memiliki siklus hidup yang sederhana gitu di mana eh, ya saat dia dijalankan ya udah cuma sekali itu aja gitu dia nggak bisa melakukan perubahan data merubah tampilan dan lain sebagainya gitu. Lalu yang ketiga adalah digunakan untuk UI yang statis yang tidak memerlukan banyak perubahan itu biasanya untuk kita upview dan lain sebagainya. Contoh umumnya eh, termasuk tadi yang ada text, icon, range, padding, dan termasuk yang namanya status widget itu sendiri. Gitu. Nah, oke. Jadi walaupun misalkan sederhana ya terlihatnya, tapi status widget ini bisa digunakan dengan tepat gitu sesuai dengan kebutuhan aplikasi ataupun program yang nanti akan dijalankan.
Lalu yang kedua ada yang namanya stateful widget. Tuh, nah, kalau stateful lawanan di stateless, stateful. Tuh, di mana widget dan atributes ini atau yang stateful widget ini dia tampilannya dapat berubah atau dapat bereaksi terhadap interaksi pengguna. Gitu. Misalkan kita klik button yang ada field, misalkan ada field nama gitu. Kita masukkan fieldnya, terus kita klik send, nanti langsung ditampilkan di UI-nya apa yang kita inputkan itu bisa. Nah, ciri-cirinya tentunya pasti sangat berkebalikannya dengan yang stateless tadi gitu. Yang pertama dia memiliki state gitu di mana setiap stateful widget memiliki objek state yang terkait gitu. Di mana state ini atau mungkin bisa kita sebut function lah boleh. Nah, jadi dia bisa misalkan kayak tadi ya, kita ada kolom atau field nama dimasukkan, terus kita klik kirim atau save, itu bisa terupdate di UI-nya. Lalu yang kedua, dia dapat memperbarui UI, di mana kita untuk memperbarui itu perlu mengambil metode yang namanya set state, gitu, untuk memberitahu Flutter-nya atau aplikasinya bahwa state telah berubah gitu dan UI perlu untuk dibangun ulang. Contohnya, ya tentunya contohnya adalah stateful widget itu sendiri, lalu ada slider, checkbox, text field, scaffold, dan lain sebagainya. Itu nah biasanya kalau untuk stateful widget ini digunakan sebagai kerangka aplikasi. Gitu. Kenapa? Karena eh, cara dia bisa berubah. Gitu. Jadi dia bisa dinamis, bisa bahan, dan juga kalau misalkan ada perubahan data dan sebagainya, itu dapat diakomodir. Gitu. Jadi biasanya kalau untuk stateful ini dia ada di hierarki paling atas. Nah, sekarang kita bakal masuk ke contoh dari, sekarang kita bakal masuk ke contoh penggunaannya, penggunaan dari yang tadi saya jelaskan. Kalau misalkan nanti kita coba kita bikin aplikasi latar baru dan juga dari studio gitu ya, jalannya itu kurang lebih kan seperti ini. Ini nggak ada user list, nggak ada user model yang sudah saya tambahkan. Nah, pasti yang pertama itu ada main.dart. Jadi karena dia bahasa Dart, menggunakan bahasa Dart si file ini punya extensionnya pasti .dart gitu, setiap file ini gitu. Nah, tapi perlu diingat kembali sebelum uh, bikin project barunya nanti perlu install atau setting-setting yang tadi saya sebutkan di awal. Yang pertama SDK Flutter-nya, lalu Android Studio-nya, terus nanti disimpan di environment desktopnya atau PC atau laptopnya atau komputernya. Setelah itu nanti dicek menggunakan command prompt. Setelah itu tadi nanti di Android Studio-nya perlu install plugin Flutter-nya, terus nanti ada beberapa di SDK Manager yang perlu di checklist juga. Nah, mungkin saya akan coba mengulas gitu ya, apa aja yang tadi kita bahas kan ada tuh terkait tipe data, terus konsep objek, terus ada juga terkait kelas dan lain sebagainya.
Di sini kita bisa lihat bagian ini merupakan contoh dari penerapan OOP secara full jadi dalam Flutter. Itu nah di sini saya punya kelas yang namanya kelas user di mana dia ada constructor-nya juga, lalu kita juga mendeklarasikan variabelnya. Di sini ada ID, ada name, ada username, ada email. Jadi mana ID ini karena sini deklarasinya in, berarti dia akan bernilai integer. Kalau untuk yang name username dan email itu akan string gitu. Nah, tadi juga kita bahas bahwa di Flutter ini ada yang namanya seperti array, tapi disebutnya bukan array, tapi Dart collection. Tuh, nah, di sini contohnya ada menggunakan map itu di sini untuk key itu ada ID, ada name, ada username, ada email, lalu nanti isinya sesuai respon JSON. Ini saya sudah konekkan ke API supaya bisa menampilkan data gitu. Nah, si kelas user ini tentunya karena menggunakan konsep OOP itu bisa dipanggil di kelas lainnya gitu. Jadi kalau misalkan nanti eh, kita menampilkan kelas user dan perlu menampilkan namanya itu yang dipanggil user.name atau username kalau misalkan username atau user buat email gitu. Seperti itu lebih untuk eh, penerapan OP-nya seperti ini. Nanti saya share juga kodenya melalui admin atau menjawab optionnya supaya bisa di-share ke Bapak Ibu sekalian. Nah, kita beralih ke Mint. Nah, di sini eh, ada terkait yang tadi saya jelaskan ya, ada widget tree gitu. Nah, biasanya kalau misalkan ada file main.dart, dia adalah puncak paling atasnya dari widget tree ini, atau pohon widgetnya. Kalau misalkan dilihat di sini, ini sedikit gitu ya, kodenya. Di sini ada get status widget. Nah, di sini sudah mulai dipanggil ya konsep-konsep PowerPage-nya. Material app ini sebenarnya widget gitu, tapi dia berupa kelas gitu. Dan si kelas material app ini dia memiliki uh, data itu yang tema kita tahu home-nya seperti apa gitu. Kalau sedang kita coba klik. Nah, dia kelas material app extend stateful widget gitu. Dalam ini standar bisa kita pakai ini juga ada banyak yang sangat bantu gitu. Jadi kenapa tadi saya bilang bahwa sangat tergantung atau fundamentalnya ini menggunakan OP ya karena semua yang karena semua yang nanti nampak di aplikasi Flutter itu adalah widget dan rata-rata sih keseluruhan jadi dia dibuat dalam sebuah kelas dan kita bisa panggil seperti ini Material app kita panggil ada constructornya title function Flutter full stack dan sebagainya. Nah, lalu kenapa kan disebut widget tree? Karena kan nggak mungkin ya dalam bikin aplikasi itu tampilannya hanya segini. Tuh. Nah, maka di sini diperhatikan di bagian ini ada user list screen. Itu yang merupakan widget utama juga yang akan kita tampilkan. Tuh. Kalau diklik, nah, dia berisi kelas juga sama. Di sini namanya kelas user list screen extend stateful widget itu dan ya. Tadi ya kita terkait konsep inheritance dalam OOP itu digunakan, sangat digunakan gitu dan pasti selalu digunakan di Flutter ini gitu. Nah, di sini ada juga contoh lagi ya terkait penggunaan pattern connection, coordinate list. Itu cuma ada listnya list, lalu nama variabelnya ya
atau listnya menggunakan Browsico gitu. Nah, di sini kenapa ada user? Kalau masih ingat, itu yang tadi saya jelaskan di awal, dia kembali ke class user gitu. Nah, karena tadi si class user ini dia menggunakan atau memberikan return yang berupa key value, dia perlu dideklarasikan di sini supaya yang masuk itu ya datanya ke variabel user ini memiliki format key and value yang sesuai dengan kelas ini. Jadi supaya nanti bisa dipanggil. Yang kedua ada juga ya tadi terkait eh, string di sini ya. Lalu ada untuk eh, true or false gitu ya bernilai boolean. Gitu. Nah, di sini ada init state karena perhatikan di sini karena dia menggunakan stateful widget berarti otomatis dia bisa melakukan yang tadi saya bilang metode yang kedua dia bisa mengambil data dan harus ditampilkan itu bisa mengubah gitu sesuai data yang masuk sambil nah, dia tampil juga ya contohnya ini adalah aplikasi yang ya, tampilannya di handphone ya tampilannya di handphone real saya dia ambil data dari internet gitu. Nah, saya bayangkan lagi sambil jelaskan untuk kodenya. Tuh. Nah, di sini untuk mengambil list data ini, data user ini, dia perlu get API dan metodenya, ini metode fetch user. Di sini ada future dan juga asynchronous. Itu di mana kalau misalkan dalam dualnya ini eh, si aplikasi ini saat pertama kali masuk dia akan mengambil data ke API-nya terlebih dahulu. Ada loadingnya dulu. Jadi aplikasinya tetap masuk, tetap jalan, dia loading tapi lagi. Nah, tapi saat aplikasinya sudah menerima data usernya gitu di sini data user itu akan langsung tampil gitu. Coba lagi di sini pasti saat pertama kali aplikasi dijalankan itu akan loading dulu. Nah, ini bisa terjadi karena tadi ya kita di Finder ini ada eh, mekanisme asinkronus di mana dia tetap bisa mengambil data nih loading seperti ini, tapi aplikasinya tetap berjalan. Jadi kalau misalkan kita tidak menggunakan asinkronus, terus kita masuk ke aplikasi dan datanya itu belum didapat itu nggak akan buka aplikasinya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan konsep asinkronus di dalam DAR, itu bisa dibuka itu untuk aplikasinya tanpa perlu menunggu si data ini eh, muncul dulu semuanya gitu. Nah, di sini juga ada seperti tadi saya katakan, jadi dimasukkan ke data collection, terus di sini ada yang namanya set state karena dia stateful widget. Kita bisa menggunakan set state. Dan tadi kalau misalkan dilihat itu sekilas ada loading bar-nya dulu ya. Ya ada loading indikatornya dulu. Nah, supaya itu bisa berubah jadi tambah data, itu perlu di set state. Oke. Awalnya dia menampilkan loading, itu diubah menjadi menampilkan data yang sudah dikumpulkan. Gitu. Nah, di sini juga karena kita menggunakan eh, stateful widget ya untuk halaman daftar pengguna ini, yang tadi saya katakan, kalau misalkan kita menggunakan stateful widget, itu tampilannya, value-nya, atau nilainya itu bisa berubah. Gitu. Nah, kita di bagian atas ini, di awalnya kan namanya daftar pengguna original. Gitu kalau misalkan saya klik, nah, itu sudah berubah. Dan lagi
itu kan berubah gitu. Gitu. Jadi perbedaannya kalau misalkan kita menggunakan eh, stateful dan stateless itu tadi gitu. Kalau misalkan kita pakai stateless ini nggak akan bisa diubah. Tapi kalau stateful itu bisa diubah. Baik value-nya, baik tampilannya, dan lain-lainnya. Gitu. Nah di sini yang tadi saya bilang, keseluruhan yang ada di aplikasi yang dibangun menggunakan Flutter adalah berasal dari widget gitu. Di sini ada scaffold, ada app bar, ada icon button, dan banyak lagi. Jadi intinya di Flutter ini semua yang dilihat adalah widget. Itu baik ini ada nama, terus di sini juga ada list, terus ada teks, ada nomor. Nah, itu semua dibangun dari yang namanya widget tadi. Dan si widget tadi itu sangat menggunakan konsep OP. Jadi setiap widget itu ada kelas di mana kita bisa panggil konstruktornya, kita bisa gunakan metodenya, kita bisa gunakan behavior yang dia miliki, kita bisa gunakan teks, berarti dia bisa menuliskan string, dan lain sebagainya. Gitu dari sini, tadi juga kita buat ada class user, yang tadi saya bilang, kalau misalkan kita sudah bikin, tinggal dipanggil saja. Misalkan title-nya kita perlu name, ya berarti kita tinggal panggil user.name, tampil di sini, layan Graham. Lalu email, gitu langsung tampil di sini. Begitu. Mungkin begitu ya, kurang lebihnya gitu. Saya mohon maaf juga mungkin karena kita juga memiliki keterbatasan waktu. Nanti boleh, karena ada recordnya juga ya, boleh ditonton dulu untuk video recordnya. Untuk nanti, bahkan ini 5 hari ya untuk workshopnya. Gitu. Nanti ada juga project akhirnya untuk penilaian. Kita akan buat yang cukup sederhana saja, tentunya menggunakan konsep-konsep yang nanti kita pelajari selama 5 hari ke depan. Mungkin sekian dari saya. Eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullah. Baik, terima kasih kepada Kang Rizky Fahreza atas materi yang sudah dibawakan hari ini. Eh, Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, mungkin 10 menit bisa dari Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan kepada Kang Reza dipersilahkan. Saya mungkin ada sekitar 5 pertanyaan mungkin yang bisa disampaikan dari bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian. Boleh dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Wah, Devi. izin, Bu. Ya, Ini Bu mau bertanya tentang kegiatan ini. Ini kan saya lihat di jadwal itu ada kegiatan yang daring dan luring. Untuk yang tanggal 12. Untuk betul. yang tanggal 12 ini, apakah nanti kita akan luring di Bandung atau gimana, Bu? Betul, Pak, untuk sampai sekarang ini jadwalnya diperkirakan akan luring, Pak, di Iya. Bandung lokasinya. Kalau mungkin ini kan harus koordinasi dulu dengan Pak Kepala ya. Kalau Betul. boleh minta undangannya sebelum beberapa hari sebelumnya biar saya nanti buat koordinasi dulu minta izin ke Pak Kepala. Bisa, Bu? Bisa, Pak. Oh iya, Untuk mungkin kegiatan baru nanti akan disampaikan surat undangannya ya, Pak, begitu. ya begitu. Karena kemarin juga menanyakan ketika ini surat undangannya mana? Kalau untuk surat undangan belum sih, Pak. Nanti saya koordinasi dulu dengan pihak panitia. Beliau seperti itu karena katanya nanti untuk pemberian surat tugas perjalanan ke sana. Baik. Mungkin pertanyaan dari saya itu aja Bu untuk materi tadi mungkin nanti saya mau mempelajari terlebih lagi untuk yang di LMS-nya. Mungkin kalau ke depan saya minta izin ke Mas Rizky
kalau misalkan nanti saya ada kendala dan sebagainya, mungkin saya boleh untuk menghubungi itu. Apakah boleh, Bu? Pak? Boleh, boleh, Pak. Um, Boleh, Oh boleh. iya, Nanti mungkin kita akan bisa diskusinya melalui LMS, Pak. Di situ ada forum diskusi. Nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan diskusi di LMS mengenai oke, baik. materi yang diberikan. Begitu. Oke, siap. Terima kasih. Mungkin itu aja, Mas Disi sama Mbak Cynthia. Terima kasih. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau bertanya? Ini ada Bapak atau Ibu Hera, dipersilahkan, Pak. Baik, terima kasih untuk mohon maaf untuk layarnya memang kok nggak muncul sih ya. Em, saya ingin bertanya untuk alamatnya, kan saya bingung ini sebenarnya kan ada di Depok atau di Bandung. Nah, nanti mohon diberikan alamat lengkap karena kami kan juga belum pernah ke sana. Itu untuk alamat di Yayasan Peti ya. Itu pertanyaan saya. Ye. Kemudian yang kedua, saya tadi mencoba login ke LMS, eh, belum bisa sampai berapa kali mencoba belum bisa gitu loh. Itu ada apa gitu? Apakah belum dibuka atau mungkin dari sayanya gitu? Itu aja. Eh, Terima kasih. Baik, Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Sudah itu aja. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum. Baik, untuk alamat ya tadi Bu ya. Untuk alamat Ya, nanti akan kami sertakan di surat undangan. undangan juga Ibu, Oh ya. seperti yang tadi udah disampaikan. Dan untuk akun LMS jika tidak bisa digunakan atau mungkin ada error, nanti bisa menghubungi admin Ibu, nanti akan kami cek masalahnya gitu. Oh ya. Oh ya. Maaf. Sama satu lagi mungkin yang tadi eh, atau karena saya mungkin karena belum apa itu belum bisa login. Apakah di dalam LMS itu ada video tutorial untuk misalnya instalasi atau apa? Karena ini mungkin satu hal yang pertama ya untuk saya belajar tentang Flutter gitu. Apakah nanti di dalam LMS itu sudah ada tutorial video untuk instalasi dan lain-lain gitu? Untuk materi yang Mm-mm. hari ini disampaikan juga nanti akan saya masukkan juga di LMS, Ibu. Jadi tenang aja buat materi yang akan disampaikan dan nanti disampaikan di pertemuan ke depannya itu akan selalu di update ya, Ibu, di LMS. Jadi Oh, nanti Bapak Ibu bisa mengecek materi-materinya di LMS. oh ya, 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 itu aja. Oke, terima kasih. Baik, Ibu Sami-Sami. Ada lagi mungkin Bapak Ibu sebelum kita tutup? Tidak ada lagi yang mau ditanyakan atau kita tutup saja? Mungkin dari saya cukup, Mbak. Oke. Baik, Ya, ini, eh, ya, saya sudah mencoba ini, memang belum bisa login ya. baik Bu, Ya, nanti bisa disampaikan melalui admin saja ya Bu. ya. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Mau tanya Bu, pertemuan halo. hari bagaimana? Mau nanya dong kalau nanti apakah link Zoom-nya ini apa rekornya bisa di-share? Bisa Pak, nanti di-share di LMS juga. Oh, oke, di-share ditunggu ya nanti ya. Terima kasih. Ya. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Saya Cynthia, selaku moderator hari ini, undur diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Terima kasih, Sama-sama. Mbak.